Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Penguji Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru STMM dan Bapak Penguji Bapak Agung Darmawan Bokhadi MM PhD. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui SE MSIAK dan Bapak Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Ekuitas, Rasio RBC, Rasio Kecukupan Investasi, Rasio Tagihan Premi Penutupan Langsung berdasarkan saldo SAP terhadap tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAK, rasio likuiditas, dan loss ratio terhadap early warning system pada perusahaan asuransi umum di Indonesia. Sebagai informasi awal, saya akan menjelaskan statistik terkait industri asuransi yang akan menjadi objek penelitian saya. Berdasarkan data OJK, sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 148 perusahaan asuransi yang mendapatkan izin usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 59 perusahaan asuransi jiwa, 77 perusahaan asuransi umum, 7 perusahaan restoransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan 2 perusahaan asuransi sosial. Diketahui bahwa jumlah premi bruto perasuransian pada tahun 2020 mencapai 516 triliun dengan klaim bruto yang dibayarkan sebesar 356,5 triliun. Dari sisi jumlah aset, per 31 Desember 2020, industri asuransi memiliki total aset sebanyak 1.453,5 triliun, di mana dari jumlah tersebut diinvestasikan dalam bentuk berbagai jenis investasi sebesar 1.243 triliun. Adapun latar belakang masalah atas tesis saya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah deteksi kesulitan keuangan adalah masalah utama dalam literatur keuangan dan akuntansi karena dampaknya pada banyak pemangku kepentingan. Deteksi keuangan dapat dilakukan melalui pengukuran financial distress dan early warning system yang diukur melalui beberapa rasio keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai beberapa variabel rasio keuangan terhadap prediksi financial distress dan EWS. Penggunaan rasio ini tidak mudah karena masing-masing rasio memiliki standar dan kriteria tertentu, sehingga perlu dibuat permodelan penilaian EWS melalui 3 kriteria, yaitu keputusan normal, siaga, dan awas, agar penilaian dilakukan lebih praktis khususnya untuk industri asuransi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu dilakukan penelitian pengaruh jumlah ekuitas, RBC, rasio kecukupan investasi, rasio tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAP terhadap tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAK, rasio likuiditas, dan loss ratio terhadap early warning system pada perusahaan asuransi umum di Indonesia. Sebagai rumusan masalah penelitian yaitu apakah ada pengaruh simultan jumlah ekuitas, rasio RBC, rasio kecukupan investasi, rasio tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAP terhadap tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAK, rasio likuiditas, dan loss ratio terhadap early warning system perusahaan asuransi umum di Indonesia. Kemudian rumusan masalah penelitian kedua adalah apakah ada pengaruh parsial antara jumlah ekuitas, rasio RBC, rasio kecukupan investasi, rasio tagihan premi penutupan langsung, rasio likuiditas, dan loss ratio terhadap early warning system perusahaan asuransi umum di Indonesia. Selanjutnya tujuan penelitian saya adalah dalam rangka untuk melakukan analisis pengaruh simultan jumlah ekuitas, rasio RBC, rasio RKI, rasio tagihan premi penutupan langsung, rasio likuiditas, dan loss ratio terhadap early warning system pada perusahaan asuransi umum di Indonesia. Kemudian tujuan penelitian yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh parsial jumlah ekuitas, rasio RBC, rasio kecukupan investasi, rasio tagihan premi penutupan langsung, rasio likuiditas, dan loss ratio terhadap early warning system perusahaan asuransi umum di Indonesia. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan model penilaian perusahaan asuransi sehingga dapat mendeteksi dini gejala kebangkrutan yang mungkin dialami. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan akademisi, sebagai masukan bagi perusahaan dalam menyusun dan mengambil kebijakan atau strategi untuk mengatasi masalah kesulitan keuangan.
Sedangkan manfaat bagi penulis adalah hasil penelitian ini merupakan implementasi penerapan atas teori dan merupakan sebuah pengetahuan atau wawasan mengenai permasalahan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, baik mengenai keuangan maupun operasional manajerial, dan juga memberikan masukan atas pengembangan metode pengawasan, khususnya terhadap industri asuransi umum di Indonesia. Sedangkan manfaat bagi regulator, dalam hal ini adalah OJK, adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan model pendeteksi dini yang dapat mendeteksi perusahaan asuransi umum yang mungkin mengalami kesulitan keuangan untuk membantu regulator memutuskan sejauh mana perhatian regulator pada fokus perusahaan tertentu dan membantu regulator dalam penentuan pendeteksian status suatu perusahaan. Sedangkan manfaat bagi akademisi adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kondisi early warning system perusahaan, khususnya pada perusahaan asuransi. Sebagai kerangka pemikiran penelitian adalah terdiri dari jumlah ekuitas, risk-based capital, rasio kecukupan investasi, rasio tagihan premi penutupan langsung, saldo SAK, dan saldo SAK, kemudian rasio likuiditas, loss ratio terhadap early warning sistem perusahaan asuransi. Dalam kerangka dimaksud, variabel bertindak sebagai variabel independen. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada 6 variabel independen. Kemudian sebagai variabel dependen adalah early warning system. Perlu saya jelaskan sedikit mengenai variabel-variabel yang ada di dalam penelitian saya, yaitu yang pertama adalah terkait dengan jumlah ekuitas. Pada dasarnya, ekuitas adalah aset bersih perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas perusahaan berdasarkan penilaian standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 33 POJK nomor 71 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi, diatur bahwa perusahaan asuransi wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar 100 miliar rupiah. Kemudian untuk variabel independen kedua adalah terkait dengan rasio risk-based capital. RBC atau biasa dikenal juga dengan rasio solvabilitas merupakan selisih antara aset yang diperkenankan dengan liabilitasnya kemudian dibagi dengan modal minimum berbasis risiko. Secara ketentuan, rasio RBC minimum dipersyaratkan adalah sebesar 120%. Kemudian variabel independen ketiga adalah rasio kecukupan investasi, di mana rasio ini secara formula dihitung sebagai berikut, yaitu adalah membandingkan antara jumlah investasi yang dimiliki oleh perusahaan ditambah dengan kas dan banknya dibagi dengan cadangan teknis retensi sendiri, ditambah dengan liabilitas klaim retensi sendiri, ditambah dengan liabilitas lain kepada pemegang polis. Secara ketentuan yang diatur di POJK 71 tahun 2016, setiap perusahaan asuransi harus memiliki rasio kecukupan investasi sekurang-kurangnya sebesar 100 miliar. Selanjutnya, sebagai variabel independen keempat adalah rasio tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAP dibandingkan dengan tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAK. Rasio ini ingin membandingkan bagaimana kemudian tingkat kolektibilitas yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, mengingat di dalam ketentuan yang diatur di POJK 71 tahun 2016, suatu tagihan premi penutupan langsung hanya diakui saldonya sebesar yang umurnya maksimal 60 hari atau 2 bulan sejak suatu polis itu dinyatakan berlaku. Kemudian sebagai variabel independen yang kelima ada rasio likuiditas, di mana secara ketentuan di perusahaan asuransi, rasio ini dihitung berdasarkan kekayaan lancar periode berjalan dibagi dengan kewajiban lancar periode berjalan. Secara teori, rasio likuiditas ini sekurang-kurangnya harus sebesar 100%, namun demikian, untuk beberapa perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi surrogacy dan asuransi kredit, wajib memiliki rasio likuiditas kurang-kurangnya sebesar 150%. Dan sebagai variabel independen terakhir yaitu adalah loss ratio, di mana ini membandingkan besarnya klaim bruto dibandingkan dengan premi bruto yang diterima oleh perusahaan asuransi. Hal ini untuk menunjukkan sejauh mana seleksi resiko underwriting ini bisa memberikan tingkat kinerja yang baik terhadap perusahaan, khususnya dilihat dari loss ratio sebagaimana merupakan kegiatan bisnis utama dari perusahaan dalam rangka mengakses suatu resiko pertanggungan. Selanjutnya sebagai variabel dependen adalah
Early Warning System. Berdasarkan indikator Early Warning System yang disusun, saya mencoba memformulasikan Early Warning System ini menjadi ke dalam 3 kondisi, yaitu kondisi normal, kondisi siaga, dan kondisi awas, dan hal tersebut berdasarkan variabel-variabel independen yang akan menjadi objek penelitian. Untuk ekuitas, kondisi normal akan di-arrange berdasarkan ekuitas bagi perusahaan asuransi umum yang memiliki ekuitas di atas 150 miliar, sedangkan untuk kondisi siaga, ekuitas terdiri dari perusahaan asuransi umum yang memiliki ekuitas antara 105 sampai dengan 150 miliar, sedangkan untuk yang awas adalah untuk perusahaan asuransi ekuitas yang memiliki ekuitas kurang dari 105 miliar. Sedangkan untuk RBC akan masuk dalam early warning system untuk kategori normal apabila perusahaan asuransi tersebut memiliki RBC di atas 180%, sedangkan untuk siaga apabila perusahaan asuransi memiliki RBC antara 130 sampai dengan 180%. Dan untuk awas apabila perusahaan asuransi memiliki RBC kurang dari 130%. Kemudian untuk rasio kecukupan investasi, kondisi normal diperuntukkan bagi perusahaan asuransi yang memiliki rasio di atas 130%, sedangkan untuk siaga antara 105 sampai 130%, dan untuk awas adalah untuk RKI yang kurang dari 155%. Untuk rasio tagihan premi penutupan langsung, perusahaan asuransi dikatakan memiliki EWS untuk status normal apabila memiliki rasio di atas 80%. Sedangkan apabila rasionya antara 50 sampai 80%, maka mereka akan masuk dalam kategori siaga, dan apabila di bawah 50% akan masuk di dalam kategori awas. Untuk rasio likuiditas, perusahaan asuransi umum dikatakan memiliki EWS untuk kategori normal apabila memiliki rasio di atas 150%, sedangkan apabila memiliki rasio antara 110 sampai 150%, dia akan masuk kategori siaga, dan kalau kurang dari 110%, maka akan masuk ke dalam kategori awas. Sedangkan untuk loss ratio, kategori normal apabila perusahaan asuransi memiliki rasio kurang dari 50%, sedangkan siaga untuk 50-75%, dan apabila di atas 75%, maka ia akan masuk ke dalam kategori awas. Sebagai hipotesis penelitian, yaitu hipotesis pertama adalah apakah ada pengaruh simultan variabel jumlah ekuitas, rasio RBC, rasio kecukupan investasi, rasio tagihan premi penutupan langsung, rasio likuiditas, dan loss ratio terhadap early warning system perusahaan asuransi umum di Indonesia. Kemudian hipotesis kedua adalah ada pengaruh parsial variabel jumlah ekuitas, rasio risk-based capital, rasio kecukupan investasi, rasio tagihan premi penutupan langsung, rasio likuiditas, dan loss ratio terhadap early warning system perusahaan asuransi umum di Indonesia. Populasi dan teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah berdasarkan populasi terhadap seluruh perusahaan asuransi umum konvensional yang telah terdaftar dan mendapat izin untuk berkegiatan usaha di Indonesia dari OJK untuk periode 5 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun sumber datanya adalah berdasar data sekunder, di mana data tersebut diperoleh dari OJK dari 74 perusahaan asuransi umum yang terdaftar di website OJK, yaitu ojk.go.id. Untuk pengumpulan data, teknik observasi dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji literatur kepustakaan dan jurnal ilmiah, termasuk juga penelitian terdahulu, buku pustaka, pencarian informasi dengan media elektronik atau internet, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian. Selain studi kepustakaan, peneliti juga melakukan observasi ke OJK sebagai upaya pengamatan untuk melihat ketersediaan dan kelengkapan data-data objek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik multinomial, di mana menurut Ghazali pada tahun 2011, analisis regresi logistik multinomial mirip dengan analisis diskriminan. Analisis regresi logistik multinomial menguji kemungkinan terbentuknya variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independen. Variabel independen, yaitu variabel bebas dalam analisis regresi logistik multinomial, dapat berupa campuran variabel kontinu atau metrik dan kategorik non-metrik, sehingga asumsi normalitas tidak diperlukan dalam analisis regresi logistik multinomial.
multinomial. Berdasarkan analisis regresi logistik multinomial, terdapat 4 yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan persamaan regresi logistik multinomial, kemudian dilakukan uji simultan atau UGG, kemudian dilakukan uji parsial atau uji Wald, dan yang terakhir adalah dilakukan uji kesesuaian model. Dari hasil penelitian dilakukan, berdasarkan hasil analisis diketahui bahwasanya persamaan regresi logistik multinomial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model regresi logistik 1. Didapatkan persamaan yaitu EW1 sama dengan minus 51,59 ditambah 0,16 kali ekuitas ditambah 0,1 kali RBC ditambah 0,18 kali RKI ditambah 0,08 kali tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAP terhadap tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SHK. Sedangkan hasil penelitian menghasilkan model regresi logistik 2 yaitu EWS2 sama dengan minus 43,46 ditambah 0,14 kali ekuitas ditambah 0,10 kali RBC ditambah 0,16 dikali rasio kecukupan investasi ditambah 0,04 dikali tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAP terhadap tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SHK. Dari hasil penelitian diketahui sebagai berikut, bahwasanya EWS secara simultan dipengaruhi oleh variabel ekuitas, risk-based capital, rasio kecukupan investasi, dan rasio tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAP terhadap tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SHK, rasio likuiditas, dan loss ratio. Namun demikian, EWS secara parsial tidak dipengaruhi oleh variabel rasio likuiditas dan loss ratio, tetapi EWS secara parsial dipengaruhi oleh variabel ekuitas, risk-based capital, rasio kecukupan investasi, dan rasio tagihan premi penutupan langsung. Adapun koefisien regresi yang menghubungkan variabel-variabel ekuitas, RBC, rasio kecukupan investasi, dan rasio tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SAP terhadap tagihan premi penutupan langsung berdasarkan saldo SHK dengan variabel EWS pada perusahaan asuransi umum di Indonesia memiliki nilai positif yang signifikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, terdapat sejumlah saran yang dapat kami berikan. Yang pertama adalah, bagi peneliti agar rasio likuiditas dan loss ratio yang tidak signifikan menjadi temuan baru dalam penelitian. Karena berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, rasio likuiditas dan loss ratio berpengaruh positif terhadap financial distress. Tidak signifikannya pengaruh rasio likuiditas dan loss ratio terhadap EWS tersebut, karena saat ini memang tidak ada ketentuan khusus aturan minimum rasio likuiditas dan loss ratio yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi umum, yang ada hanya mengatur secara untuk rasio likuiditas untuk perusahaan asuransi yang memasarkan asuransi kredit dan surety. Kemudian bagi regulator perlu mengkaji peningkatan RBC yang saat ini yang mengatur bahwa minimum RBC adalah sebesar 120%. Tujuan dari kajian ini agar perusahaan asuransi semakin memiliki tingkat kesehatan yang baik, yang pada akhirnya diyakini akan senantiasa mampu melaksanakan kewajibannya kepada pemegang polis atau tertanggung, dan tidak selalu tergantung kepada restorator dalam pemenuhan pembayaran klaim. Selain itu, regulator perlu membangun model penilaian EWS yang lebih komprehensif, sehingga lebih objektif dalam melakukan penilaian. Kemudian, saran yang ketiga adalah secara akademis diharapkan secara berkala menguji dan meningkatkan kinerja model prediksi EWS, terutama terkait dengan variabel ekuitas, RBC, dan rasio kecukupan investasi. Hasil ini sangat penting karena penggunaan variabel ekuitas, RBC, dan rasio kecukupan investasi telah diperluas untuk memantau situasi keuangan perusahaan asuransi oleh regulator di Indonesia. Kemudian bagi perusahaan asuransi itu sendiri, berdasarkan temuan penelitian, jika sumber daya memungkinkan, peneliti menganjurkan atau menghimbau bahwa perusahaan perlu mencari strategi-strategi yang dapat meningkatkan ekuitas, RBC, rasio kecukupan investasi, dan rasio tagihan premi penutupan langsung agar stabilitas dan kesehatan perusahaan dapat senantiasa terjaga. Demikian pemaparan atas penelitian sidang tesis akhir saya. Semoga Bapak dan Ibu serta pihak-pihak lainnya dapat bisa mendukung untuk penelitian-penelitian ke depan, dan saya berharap penelitian saya ini bisa menjadi dasar untuk pengajuan saya untuk mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.